menangkap isi hati Tuhan. Tuhan rindu hidup kita dapat menyenangkan Dia. Kita tidak mampu, tetapi Allah memampukan lewat karya penebusan Kristus dan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Sehingga tiap-tiap hari kita pasti mampu untuk menyenangkan hatinya. Tetapi permasalahannya saya dan saudara, sudahkah menyenangkan hati Tuhan? Lewat hal yang sederhana, yaitu mengampuni. Karena di dalam pengampunan itu kita dapat menangkap isi hati Allah. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Saya ingin terlebih dahulu membukanya dengan satu kisah. Mungkin saya bisa minta tolong kepada rekan-rekan tim multimedia untuk memunculkan satu gambar. Ya, ini tema kita, dampak sebuah pengampunan dalam menangkap isi hati Tuhan dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Kemudian gambar yang berikutnya. Ya, Bapak Ibu Saudara tahu siapa ini? Ada yang tahu kisah ini atau pernah membacanya? Ini sangat booming di tahun 1981. Sudah lahir atau belum lahir? Saya baru 1 tahun ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya juga baru dapat melihat kabar tentang kisah ini. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 1981 di Jerman. Nah, ini memang warga negara Jerman, bukan warga negara Indonesia, bukan juga tetangga saya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, pada tahun 1981 Jerman diguncang dengan sebuah peristiwa yang tidak pernah terlupakan. Yang sampai hari ini pun beritanya, jejak digitalnya gitu ya, masih bisa kita searching melalui media internet. Di sebuah ruang sidang di kota Lübeck, Jerman. Suasana yang awalnya tenang, hakim, jaksa dan para wartawan siap mengikuti jalannya sebuah persidangan. Lalu di bangku pengunjung ada seorang ibu bernama Marianne Bachmer. Marianne Bachmer, wajahnya sangat tenang. Tetapi ternyata berikutnya diketahui bahwa hatinya sedang porak-poranda. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara bisa melihat ada foto seorang ibu bersama dengan anaknya yang sedang tertawa. Ya, sebenarnya itu sama dengan ibu yang di tengah gitu ya. Itu waktu dia bersuka cita berbahagia bersama putri tercintanya yang bernama Anna. Beberapa bulan sebelum persidangan itu digelar, ia kehilangan putri kecilnya yang bernama Anna yang baru 7 tahun. Putri kecil yang sangat-sangat dikasihi oleh Ibu Marianne Bachmer ini. Anaknya ini bukan meninggal tanpa sebab, tapi dia dibunuh dan diperkosa oleh tetangganya yang seorang penjual daging yang katanya si Anne ini lagi bermain dengan kucing miliknya gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ditemukan akhirnya dia meninggal. Si ibu yang duduk di ruang persidangan itu, dia punya satu luka, kepedihan yang begitu mendalam. Hatinya tidak sanggup untuk menerima kenyataan bahwa putri yang sangat-sangat dikasihinya mati. Bahkan matinya pun tidak wajar karena dibunuh dan diperkosa oleh orang dewasa yang seharusnya melindungi dia. Dunia seakan runtuh di dalam hidupnya. Dia tidak sanggup untuk menahan keterlukaan, kepedihan hatinya. Hari itu dalam persidangan itu sang pelaku seorang pria yang gambarnya ada di situ Bapak Ibu Saudara, dia adalah Klaus Grabowski. Klaus Grabowski. Dia berdiri pada saat itu sedang menghadap para hakim. Dia ingin memberikan pernyataan di hadapan persidangan itu. Tetapi apa yang terjadi tiba-tiba Ibu Marianne, ibu dari si korban yang meninggal ini, dia berdiri. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, tidak ada peringatan apapun. Lalu tiba-tiba dia mengeluarkan dari dalam tasnya sebuah pistol. Ada 7 peluru tembakan dari jarak yang sangat dekat ke arah laki-laki yang sedang berada di persidangan yang telah merenggut nyawa anaknya. Saat itu ruang sidang panik, jaksa, hakim, polisi semuanya shock melihat kejadian itu. Mereka sama sekali tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Tetapi Marianne ini berdiri di sana ketika dia sudah berhasil menembakkan 7 pelurunya. Dia berdiri tanpa gemetar. Dengan segenap keberaniannya.
dengan segenap kemarahannya mungkin saudara. Sehingga orang-orang yang ada di situ, bahkan juga mungkin para wartawan menyebutnya sebagai tindakan keadilan seorang ibu. Tetapi apakah yang terjadi saudara? Tahukah saudara? Ia sama sekali tidak menyadari bahwa hal yang dikerjakannya ini, apa yang dikerjakan oleh Ibu Mariana ini menimbulkan masalah-masalah yang baru bagi dirinya. Karena ia harus berhadapan dengan proses hukum. Meski akhirnya memang proses hukum itu menjadi satu tuntutan yang tidak terlalu berat untuk dirinya. Tetapi bahkan bertahun-tahun kemudian, ia sendiri secara pribadi mengakui bahwa itu sebenarnya bukan keadilan. Itu adalah keputusasaan seorang ibu yang hatinya tidak sanggup untuk menanggung luka yang begitu dalam, kehilangan putri yang sangat dicintainya. Balas dendam tidak menyembuhkan hatinya. Ia berkata, aku menunggu damai itu hari demi hari. Tetapi ternyata damai itu tidak juga kunjung datang. Dan aku rasakan sekalipun aku sudah membunuh pelaku pembunuhan anakku. Ia tidak merasakan kelegaan seperti yang ia harapkan. Kalau sudah membunuh pasti hatinya lega. Tetapi ia sendiri berkata, hari demi hari aku menantikan rasa damai itu tetapi tidak aku dapatkan. Ia tetap hidup dalam kehancuran hari demi hari. Dalam kehancuran hati yang tidak terselesaikan. Ia tidak hanya berada di penjara yang berupa tembok, ruangan yang bertembok. Tetapi hidupnya di penjara oleh batinnya sendiri yang tidak mau mengampuni seorang yang sudah mengambil nyawa anaknya. Saudara yang terkasih, kisah ini mengingatkan kita bahwa tanpa kita sadari sebenarnya orang Kristen, saya dan saudara, banyak yang hidup persis seperti Ibu Ana, Ibu Mariana. Memang kita tidak membawa pistol di tangan kita. Luka kita tidak terlihat, tidak nampak. Tetapi itu menekan di dalam batin kita. Marah kita mungkin tidak meledak-ledak, tetapi itu mengendap di dalam batin kita yang terdalam. Mungkin bukan darah yang tertumpah karena pistol, tetapi hati kita yang lama kelamaan mengalami mati secara rohani. Saya dan saudara mungkin datang ke gereja, kita nyanyi, kita memuji Tuhan, tetapi masih menyimpan luka dan kepahitan dalam hati kita yang belum selesai. Kita masih menyimpan kegeraman, kita masih menyimpan kemarahan, kita masih menyimpan kekecewaan yang belum kita selesaikan. Banyak orang Kristen masuk penjara, tidak masuk penjara secara fisik, tidak ada di penjara yang sudah ada di pemerintahan kita yang disediakan. Tetapi sesungguhnya banyak orang Kristen yang terpenjara oleh batinnya sendiri yang terus menyimpan luka, kecewa. Penjara kekecewaan, penjara kepahitan, penjara luka-luka masa lalu, penjara hubungan yang rusak di dalam tubuh Kristus. Kita datang beribadah, bahkan kita melayani seolah kita nampak rohani, tetapi hati kita tidak sedang bebas. Iman kita terganggu bukan karena pengetahuan Alkitab kita yang terbatas atau kurang, tetapi karena ada beban luka yang tidak pernah benar-benar kita lepaskan. Kita tidak benar-benar melepaskan pengampunan. Dan tanpa kuasa pengampunan, jiwa kita tidak pernah benar-benar sembuh. Kita tidak bisa menutupi keterlukaan itu tanpa membereskan itu. Inilah mengapa Rasul Paulus menasihatkan segala kebahitan, segala kegeraman, kemarahan, buanglah di antara kamu. Karena semua luka jika tidak dilepaskan, pengampunan yang tidak dilepaskan, itu tidak akan pernah benar-benar membebaskan kita dari penjara keterlukaan. Kita akan belajar dari firman Tuhan Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Tapi terlebih dahulu kita akan minta terang Tuhan supaya menolong kita mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, tolong kami Tuhan untuk mengerti, menyadari kondisi hati kami masing-masing saat ini. Keberadaan kami masing-masing.
Engkau tahu Tuhan, ada luka, ada kekecewaan, ada kemarahan yang terpendam. Ada ketidaksanggupan untuk mengampuni, bahkan ketidakmauan untuk mengampuni. Karena hati kami lebih suka melihat penderitaan orang-orang yang telah melukai hati kami. Tapi biarlah kami menyiapkan hati kami untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga kami tahu betul apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menikmati anugerah, kasih yang besar, pengampunan yang besar dari Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan kami siap untuk taat melakukannya. Dengan penuh syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Boleh Bapak Ibu sudah membuka Alkitabnya masing-masing secara fisik maupun gadget. Boleh juga membaca yang sudah saya siapkan di layar. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Selamat dan berbahagia setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi yang sungguh-sungguh melakukan. Di dalam hidup yang masih Tuhan anugerahkan, di dalam nyawa, dalam masih nafas hidup yang Tuhan masih berikan kepada setiap kita. Itulah anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang surat Efesus. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus ketika dia berada di dalam penjara, yaitu di dalam penjara Roma. Dia sendiri mengalami ketidakadilan, tetapi dia memberikan nasihat yang luar biasa. Sebab dia mengenal isi hati Tuhan dan menangkap isi hati Tuhan. Sehingga dia menghidupinya dan bahkan mewartakannya kepada jemaat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika pada pagi hari ini tema yang kita renungkan adalah dampak sebuah pengampunan dalam menangkap isi hati Tuhan. Pengampunan itu menolong kita untuk menangkap isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau. Dan kita belajar dari kitab Efesus ini. Tujuan surat Efesus ini dituliskan oleh Rasul Paulus untuk mendorong jemaat Efesus untuk hidup selaras dengan identitas mereka di dalam Kristus. Mereka adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus, sudah menerima kasih dan pengampunan Tuhan yang terlampau besar dalam kehidupan mereka. Karena itu Paulus menekankan sebelumnya di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 6 persatuan dalam tubuh Kristus dan bagaimana hidup Kristen seharusnya mencerminkan perubahan batiniah dari orang yang berdosa menjadi orang yang telah dibenarkan, orang yang telah dikuduskan, orang yang telah dikarunia Roh Kudus untuk mengalami penyucian, pembaharuan dari hari ke sehari. Tema sentral dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32 merupakan bagian perikop dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32 di sana dengan tema manusia baru. Tema sentralnya Bapak Ibu Saudara, transformasi hidup melalui Kristus dari kehidupan lama yang penuh dosa menuju hidup baru yang kudus, yang damai, yang penuh kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara sedang diajak untuk mengingat kembali jati diri kita, menghidupi jati diri kita sebagai orang yang sudah dibawa dalam satu kehidupan yang baru, yang kudus, yang damai dan penuh kasih oleh anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ayat yang baru saja kita baca itu bukan hanya berbicara tentang etika antar sesama, buanglah geram, marah dan sebagainya. Tetapi itu adalah fondasi rohani sebuah gereja yang sehat. Ini adalah sebuah fondasi rohani bagi sebuah gereja yang sehat. Sebab gereja tidak hanya akan runtuh karena serangan dari luar, tetapi karena kerusakan relasi di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar ada gereja mengalami perpecahan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena relasi yang tidak dipulihkan. Kerusakan relasi dalam gereja. Pun di dalam rumah tangga antara suami istri. Pun relasi antara orang tua dan anak, kakak adik, mertua dan menantu. Ataupun relasi dalam pekerjaan antara atasan dan bawahan. Atau antara bos dan karyawan. Semuanya itu Bapak Ibu Saudara runtuh karena relasi yang tidak dipulihkan. Gereja tidak bertumbuh bukan karena kurang doa.
Gereja tidak bertumbuh bukan karena kurangnya aktivitas atau kegiatan dalam gereja, tetapi karena hati jemaat yang masih terikat oleh luka yang tidak diperdamaikan. Keluarga hancur karena hati yang terluka, sehingga terus saling menyakiti satu dengan yang lain, sehingga rumah tangga menjadi berantakan. Karena kekecewaan yang terus dipendam, dan hari demi hari semakin bertumpuk-tumpuk tidak terselesaikan. Dampak sebuah pengampunan adalah menangkap isi hati Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni, luka dan beban batin itu seperti kabut tebal yang menutupi penglihatan kita terhadap kehendak Allah. Luka batin kita seperti kabut tebal yang menutupi mata kita sehingga kita tidak mampu untuk melihat atau mendengar suara Allah. Tetapi kalau itu dilepaskan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melepaskan pengampunan, dampaknya jauh lebih dari sekedar damai di hati kita. Kita akan kembali menangkap isi hati Tuhan. Mengapa Tuhan mau kita mengampuni seorang akan yang lain? Sehingga ketika kita menangkap dan mendengar isi hati Tuhan, maka kita akan menyelaraskan hidup kita dengan kehendaknya. Kita akan menyelaraskan hidup kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Itulah bagian akhir dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Allah ingin kita serupa dengan Kristus yang mengampuni kita. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara mau serupa dengan Kristus? Kalau berbicara tentang mau, Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya ketika sekarang saya tanya Bapak Ibu Saudara menjawab dan bertekad dalam hati. Tetapi mewujud nyatakan itu dalam hidup kita. Sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kita. Yang pertama saudara, pengampunan adalah panggilan dan perintah Kristus. Mari kita catat baik-baik ini Bapak Ibu Saudara. Pengampunan itu adalah panggilan dan perintah dari Kristus. Paulus memulai dengan kata hendaklah gineste. Satu kata berbentuk imperatif atau kata perintah. Ini bukan sekedar nasihat dan himbauan biasa. Tetapi satu perintah. Itu berarti bahwa pengampunan itu bukan pilihan. Bukan saya boleh memilih atau tidak. Boleh memilih mengampuni atau tidak mengampuni. Bukan. Tidak ada pilihan. Dan itu juga bukan soal bakat kemampuan kita. Bukan soal kepribadian kita. Tetapi soal perintah Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan dasar dari perintah ini bukan moralitas melainkan kristologi. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu. Ini adalah dasar teologi kita. Mengapa kita mengampuni. Dan ini adalah panggilannya untuk saya dan saudara. Dan ini adalah perintahnya. John Stott, seorang teolog berkata demikian. Orang yang benar-benar mengerti betapa besarnya kasih karunia Allah. Dia tidak akan pernah menolak untuk memberikan kasih karunia pengampunan kepada sesamanya. Apa Bapak Ibu Saudara? Kalau saya dan saudara benar-benar mengerti tentang betapa besarnya karunia pengampunan Allah kepada kita, maka saya dan saudara pun tidak akan pernah menolak untuk memberikan kasih karunia pengampunan itu juga kepada sesama kita, seorang akan yang lain. Inilah isi hati Tuhan yang harus kita tangkap, saudaraku. Artinya saudara, mengampuni bukan soal karakter yang keras. Saya ini memang orangnya begini, saya tidak bisa mengampuni sebelum masalahnya selesai. Bapak Ibu Saudara, mengampuni itu adalah tanda kita sedang menghidupi Injil. Tetapi tidak mengampuni itu adalah tanda kita sedang melupakan Injil Allah. Kita sedang melupakan kasih Allah yang begitu besar mengampuni orang berdosa seperti saya dan saudara yang seharusnya tidak layak untuk diampuni. Pengampunan adalah tanda kedewasaan rohani kita. Mengampuni adalah tanda apa Bapak Ibu Saudara? Kedewasaan rohani kita. Banyak orang berpikir kedewasaan rohani itu diukur seberapa banyak saya melayani Tuhan. Seberapa tinggi jabatan rohani saya, maka saya rohani. Atau seberapa lama saya sudah melayani gereja ini. Seberapa senior saya. Tetapi Efesus pasal 4 menunjukkan kepada kita kedewasaan rohani dilihat dari sejauh mana
saya dan saudara mau menyerupai hati Kristus dalam hubungan kita seorang akan yang lain. Kedewasaan rohani adalah ketika kita mau menjadi serupa dengan Kristus di dalam kita mengasihi dan mengampuni seorang akan yang lain. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita dapat mengampuni seperti Dia. Semakin kita menyerupai Kristus, semakin hati kita luluh oleh kasih karunia. Bukan semakin mengeraskan hati kita oleh karena keterlukaan dan kekecewaan kita. Karena itu gereja yang tidak belajar mengampuni adalah gereja yang sulit untuk bertumbuh. Bukan karena kurang pengajaran, tetapi karena isi hati Tuhan belum benar-benar ditangkap oleh jemaatnya. Sudahkah saya menangkap isi hati Tuhan ini, saudara? Apakah saya mengampuni karena saya mau? Ya kalau saya mau, saya mengampuni orang itu. Terlalu banyak kata-katanya yang melukai hati saya. Terlalu banyak sikap tindak perbuatannya yang tidak mungkin saya ampuni. Sudah berapa kali, sudah berulang-ulang. Apakah saya mengampuni karena saya mau? Apakah saudara mau mengampuni karena saudara mau? Atau justru karena kita sadar bahwa Tuhan lebih dahulu loh mengampuni kita. Saudara lebih dahulu loh mengampuni saudara. Coba hitung berapa banyak kesalahan kita. Berapa banyak kita juga melukai orang lain. Bukankah Allah jauh lebih besar telah mengampuni kita? Kalau kita tidak mengampuni, maka luka dan beban batin kita itu seperti kabut tebal yang akan menutupi penglihatan dan pendengaran kita terhadap kehendak dan suara Allah. Kita tidak akan mampu untuk melihat apa yang dirasakan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara ingat kisah Yunus? Seberapa kerasnya hati Yunus tidak mau menyampaikan berita pertobatan kepada Niniwe. Tetapi mari selami kasih Tuhan ketika pertobatan itu, pengakuan dosa itu dinyatakan. Dan kita tahu Allah Maha Kasih mengampuni. Seolah manusia seperti Yunus berkata gak boleh Allah mengampuni kota Niniwe yang begitu bejat dan jahat. Tetapi lihat isi hati Allah begitu besar. Mungkin kalau melihat saya dan melihat saudara, Allah juga enggan untuk mengampuni keberdosaan kita. Mungkin kita menganggap dosa kesalahan kita itu sepele. Tetapi ingat dosa kita itu menyebabkan ia tergantung di atas kayu salib. Tetapi ia berkenan untuk mengampuni kita. Tetapi mengapa begitu sulit untuk mengampuni pasangan kita? Rekan sepelayanan kita, rekan kerja kita, bos kita, atau anak buah kita mungkin. Mengapa begitu sulit untuk mengampuni mertua atau menantu kita, orang tua kita, kakak atau adik kita? Mengapa saudara? Tuhan mengingatkan kita bahwa mengampuni adalah panggilan dan perintah Kristus. Jikalau kita melepaskan pengampunan, dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar mengalami damai di hati kita. Sekali lagi kita akan menangkap isi hati Tuhan. Sehingga kita mampu untuk menyelaraskan hidup kita dengan kehendak-Nya. Sehingga hari demi hari kita dapat serupa dengan Kristus. Dan orang dapat melihat Kristus itu ada di dalam diri kita. Orang dapat merasakan kasih Kristus ada di dalam diri kita. Kristus mengorbankan dirinya untuk mengampuni kita. Dan ia menghendaki saya dan saudara mengorbankan diri kita juga. Dalam segala kerendahan, dalam segala ketidakmampuan kita. Untuk menyerahkan itu kepada Tuhan dan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk mengatakan, aku mengampuni engkau. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada seorang yang datang membawa persembahannya. Apa saudara? Yang mau memberi persembahan, kamu harus apa? Kalau kamu ingat ada sesuatu di dalam diri sesamamu, pulang, beresin dulu sebelum kamu memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan merindukan kita mengampuni, membereskan relasi kita dengan seorang dengan yang lain, supaya kita kudus juga di hadapan Tuhan dan berkenan. Kita mungkin merasa gak apa-apa, ibadah, memberi persembahan, melayani, kita anggap itu berkenan kepada Tuhan.
Sementara kita sedang menyimpan keterlukaan, ketidakmauan untuk mengampuni. Saudara, apa yang Yesus nyatakan kepada orang yang memberikan persembahan, yang harus membereskan apa yang ada di dalam hati hatinya akan sesamanya itu. Menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki hati kita juga beres dengan sesama kita. Itu mengapa saudara, setiap kali ibadah selalu ada doa pengakuan dosa. Baru kita mendengar firman Tuhan. Karena setelah kita mengakui dosa, dan dalam pengakuan dosa itu kita juga melepaskan pengampunan kepada saudara kita, maka kita disanggupkan untuk menerima firman Allah dan melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Saudara, ingatlah, pengampunan itu adalah panggilan Allah supaya kita makin serupa dengan Dia di dalam kasih, di dalam kekudusannya. Dan yang kedua saudara, nasihat Rasul Paulus, kuasa pengampunan itu membawa pemulihan dan kebebasan. Kenapa pengampunan itu merupakan perintah Tuhan? Mengapa Tuhan memberikan perintah untuk bisa kita saling mengampuni? Pengampunan bukan hanya tindakan rohani tetapi pembebasan batin. Ada satu kuasa ilahi yang bekerja di dalam diri kita ketika kita mengampuni seseorang. Bukan hanya membebaskan kita dari rasa bersalah, tetapi bukan juga membebaskan orang yang bersalah kepada kita, tetapi itu lebih dahulu membebaskan kita yang telah disakiti, yang dilukai dan dikecewakan. Rasul Paulus berkata di dalam Efesus pasal 4 ayat 31, segala kepahitan buanglah. Kata buanglah dalam bahasa Yunaninya airo, yang berarti melepaskan sesuatu yang menekan dan menghambat. Seperti melepaskan beban yang menindih dada kita dan membuat kita dapat bebas bernafas. Bapak Ibu sudah bisa membayangkan kalau dada kita ini ada sesuatu yang sangat berat menekan sehingga membuat kita tidak bisa bernafas. Itulah gambarannya ketika kita tidak mengampuni sesama kita. Kita sebenarnya sedang ditekan begitu rupa sehingga secara rohani sebenarnya hampir mati Bapak Ibu Saudara. Dan Rasul Paulus berkata, buanglah, lepaskan beban itu. Sehingga Roh Kudus leluasa bekerja, menghidupkan kehidupan rohanimu dan membuat engkau bertumbuh. Selama kebahitan, kemarahan, kegeraman, bahkan kemarahan kita bisa membuat kita memfitnah seorang akan yang lain, menyebarkan gosip kemana-mana, buanglah. Lepaskanlah itu beban di dalam hidupmu. Seperti seolah akan menekan kamu sehingga kamu tidak bisa bernafas. Tidak bernafas secara rohani. Inilah alasan mengapa banyak orang Kristen tidak lagi merasakan hadirat Allah di dalam dirinya ketika dia beribadah. Bukan karena dia kurang setia beribadah, bukan juga karena dia kurang khusyuk di dalam berdoa. Tetapi karena hatinya telah dikunci karena luka itu. Bapak Ibu Saudara, menolak mengampuni itu seperti kita ini sedang minum racun, tapi kita berharap orang yang kita melukai kita yang tidak kita ampuni tadi itu yang mati. Apa Bapak Ibu Saudara? Kita yang minum racun, tapi kita berharap orang lain yang mati. Itu gambarannya kalau saya dan saudara enggak mengampuni. Saudara, pengampunan itu memutuskan mata rantai luka, memutuskan rantai luka-luka di dalam diri kita. Orang yang menyakiti kita mungkin dia sudah nyenyak tidur Bapak Ibu. Dia sudah nyenyak tidur, dia gak berpikir lagi, dia sudah melukai kita. Sementara kita gak bisa tidur. Kita gelisah memikirkan itu. Tidak bisa benar-benar menikmati penyembahan kita. Tidak benar-benar bisa menikmati pelayanan kita. Bahkan relasi kita di dalam Kristus satu dengan yang lain. Karena masih terikat dengan luka itu. Kepahitan itu adalah penjara dan kuncinya ada di tangan kita. Mau dibuka atau mau dibiarkan tetap terkunci. Saudara, pengampunan membuka pintu bagi pemulihan relasi kita. Seorang akan yang lain dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Mari kita perhatikan urutan di dalam ayat 31 sampai 32. Buanglah kepahitan. Kemudian muncullah kasih mesra dan akhirnya pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan merindukan kita melepaskan pengampunan.
Sehingga muncul kasih mesra seorang akan yang lain. Sehingga kasih mesra kita seorang akan yang lain. Itu pun juga akan menyatakan pengampunan demi pengampunan. Sehingga gereja Tuhan semakin bertumbuh dalam kehidupan kasih dan pengampunan Allah yang nyata. Sehingga gereja menjadi kesaksian Kristus yang sungguh-sungguh boleh dirasakan oleh dunia ini. Itu isi hati Allah yang Allah mau kita menangkapnya. Karena panggilan hidup kita adalah untuk menyatakan kasih-Nya. Bagaimana saya dan saudara bisa menyatakan kasih Allah kalau kita tidak memutuskan rantai luka itu, tidak membuka pemulihan itu dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menjawab panggilan itu, menyatakan kasih Allah kalau kita sendiri tidak saling mengasihi dan masih menyimpan keterlukaan tanpa pengampunan. Pemulihan relasi tidak dimulai dari orang lain, Bapak Ibu Saudara. Enggak dimulai kalau orang itu minta maaf dulu kepadaku, kalau orang itu menyelesaikan perkaranya dengan aku, tidak dimulai dari orang itu, tapi dimulai dari saya. Dimulai dari diri saudara secara pribadi yang berinisiatif, tidak menunggu orang lain. Mungkin tidak hanya berkata, ketemu, berdamai, berbicara aku mau maafkan, aku minta maaf atau maafkan aku. Tetapi batiniah kita juga melepaskan itu. Dan kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan aku mengampuni, aku mau mengampuni. Berikan aku kekuatan untuk melakukannya. Ambil tekad dulu Bapak Ibu Saudara untuk mau mengampuni. Dan lepaskan pengampunan itu dan Tuhan sendiri yang akan menuntun kita hari demi hari untuk bisa sanggup mengampuni sesama kita. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengar seorang jemaat yang sudah 5 tahun lebih tidak datang beribadah, bahkan tidak mau lagi terlibat di dalam pelayanan. Bukan karena ia tidak mampu, dia punya talenta, dia punya kemampuan, dia punya bakat yang sangat luar biasa. Tetapi karena ia pernah disakiti oleh teman sepelayanannya. Sehingga dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari persekutuan ibadah bahkan dari pelayanan. Setiap kali selalu diajak, dibesuk, dia selalu menolak. Dan hatinya pun menolak, sudah menutup diri. Sampai pada suatu ketika Bapak Ibu Saudara, saya percaya Roh Kudus menggerakkan beliau untuk datang beribadah. Dan beliau mendengar firman Tuhan. Saat itulah beliau menyadari bahwa luka itu masih ada di hatinya dan terus ia pelihara. Dan luka itu ternyata mengikat hatinya. Beliau diingatkan melalui firman Tuhan yang disampaikan. Lalu beliau Bapak Ibu Saudara dengan tertunduk memutuskan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku tahu semua karena aku tidak mampu untuk mengampuni. Bukan karena yang melukai itu sudah berubah Bapak Ibu Saudara. Bukan karena orang yang sudah melukainya sudah berubah. Tapi karena dia tahu Allah ingin dia bebas dan tidak terikat oleh keterlukaan itu. Dia menyadari bahwa Allah sendiri yang menginginkan itu. Ingin dia mengalami pembebasan dari keterlukaan itu. Sejak saat itu sungguh beliau mengalami hadirat Allah yang selama ini merasa jauh. Beliau merasakan Allah itu nyata di dalam hidup beliau. Beliau yang sudah lama tidak datang beribadah dan melayani Tuhan. Disentuh kembali oleh kasih dan hadirat Tuhan yang luar biasa melalui berita firman-Nya. Sehingga beliau boleh merasakan kembali damai sejahtera yang dari Allah itu. Tatkala beliau sendiri melepaskan pengampunan dan menyerahkan luka itu kepada Tuhan. Panggilan yang lama terkubur akhirnya kembali. Walaupun tidak serta-merta hari itu juga beliau mau ambil bagian dalam pelayanan. Tapi hari demi hari didapati bahwa beliau kembali bersekutu dalam persekutuan yang indah. Bahkan terlihat beliau berbicara, berbincang, bahkan melakukan kegiatan aktivitas bersama dengan orang yang telah melukai beliau. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan telah mengubahkan beliau. Bapak Ibu Saudara, gereja yang tidak bertumbuh seringkali alasannya hanya satu. Apa Bapak Ibu Saudara? Banyak relasi di antara kita yang rusak, yang terpendam, yang tidak terungkap. Tapi terus kita simpan, terus kita pelihara. Dan itu seperti beban yang menyesakkan dada kita. Sehingga seperti seolah kita susah untuk bernafas. Sebagai gambaran kita sedang menghambat karya Roh Kudus untuk menumbuhkan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara ingatlah, Tuhan rindu kita terbebas dari semua itu.
Ingatlah, pengampunan bukan tentang siapa yang layak atau tidak layak. Bukan tentang siapa yang pantas atau tidak pantas disakiti. Tetapi pengampunan adalah panggilan dan perintah Kristus bagi saya dan saudara yang sudah terlebih dahulu dipanggil untuk mengalami kasih dan pengampunan Kristus. Yang menuntun kita agar kita menyerupai dengan Dia yang maha kasih, yang penuh kasih dan pengampunan, menyerupai Dia yang hidup di dalam kekudusan. Hati yang masih terikat kepahitan adalah penjara. Luka hati yang belum dilepaskan melalui pengampunan adalah pintu menuju pemulihan. Maukah saudara membuka pintu itu? Karena kuncinya ada di tangan saudara. Apakah saudara mau mengalami pemulihan pribadi dalam keluarga? Dalam gereja sebagai rekan sepelayanan bagi kerajaan Allah. Dalam lingkungan Bapak Ibu Saudara bekerja. Saya tidak tahu luka hati dengan siapa yang sedang Bapak Ibu Saudara simpan. Pengampunan untuk siapa yang Bapak Ibu Saudara belum lepaskan. Tapi mari kita ambil keputusan iman hari ini. Melepaskan pengampunan, mengampuni yang bersalah, dan membiarkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam hati kita. Atau kita memilih untuk terus terikat. Pilihan ada di tangan saudara. Roh Kudus sudah berbicara kepada saudara secara pribadi. Roh Kudus sudah berbicara melalui firman-Nya kepada saudara. Apa keputusan saudara? Apa keputusan saudara? Apakah saudara mau bertumbuh melalui gerejanya? Apakah saudara mau dipakai lebih lagi oleh Tuhan? Apakah saudara mau menghidupi panggilan Tuhan untuk menyatakan kasih dan pengampunan di tengah dunia ini? Hanya saudara, dalam relasi saudara dengan Tuhan yang bisa menjawab hal ini. Kiranya Tuhan menolong pemulihan keluarga saudara, pemulihan pelayanan kita, pemulihan dimanapun saudara ada. Saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk berdoa secara pribadi. Mohon untuk hambanya yang memainkan musik, boleh mengiringi dengan instrumen mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu Saudara silakan menundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Tuhan secara pribadi. Bersama dengan Tuhan, membawa luka hati dan kekecewaan Bapak Ibu Saudara. Kisah Mariana Bahmir, seorang ibu yang berusaha untuk menegakkan keadilan dengan caranya sendiri, dengan membunuh pelaku kejahatan terhadap putrinya, mengingatkan kita bahwa membalaskan luka hati, membalas dendam, dengan cara-cara yang jahat tidak sama sekali membawa pemulihan, tidak membawa pembebasan, tetapi justru membuka, justru membawa belenggu bagi setiap kita. Ambillah keputusan secara pribadi bersama Tuhan, taatilah firman-Nya, karena firman-Nya adalah kemerdekaan, sukacita, dan damai sejahtera. Tangkaplah isi hati Tuhan, tangkaplah kehendak Tuhan, dan hidupilah saudaraku. Dia menunggumu dengan tangan terbuka dan penuh kasih. Katakan, kalau engkau tidak sanggup, katakan secara jujur. Katakan juga bahwa engkau tetap mau taat sekalipun tidak mampu untuk mengampuni. Ingatlah akan nasihat Rasul Paulus. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jangan mau dikuasai oleh kemarahan, saudaraku.
yang menguasai hatimu. Biarkan Roh Kudus berkarya dengan leluasa di dalam hatimu, karena Ia mengasihimu. Dia rindu engkau bebas dari belenggu kemarahan dan kekecewaan dan keterlukaan. Dia rindu mengaruniakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dia rindu mengaruniakan sukacita melampaui apa yang bisa saudara pikirkan. Jangan mengeraskan hati. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Bahkan ini ketidaksanggupan kami untuk mengampuni. Betapa dalamnya keterlukaan kami atas laku dan kata dari saudara kami. Bahkan apa yang dilakukannya terhadap keluarga kami. Tetapi Engkau mengingatkan bahwa itu panggilan kami, bahwa itu perintah. Kami mau taat Tuhan, sebab kami mau menyenangkan hati-Mu. Satu saja yang kami ingini, menyenangkan hati-Mu. Yang kami wujudkan di dalam kami taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karuniakanlah damai sejahtera itu Tuhan, sukacita itu Tuhan. Karuniakanlah Tuhan kepekaan yang lebih lagi. Roh Kudus bekerjalah lebih leluasa di dalam batinku. Ubahlah aku menjadi serupa denganmu, menjadi serupa dengan Kristus, penuh kasih dan pengampunan dan penerimaan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau terus memulihkan jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, membawa segala keberadaan dirinya. Engkau terus memulihkan GKIM Saron Cirebon, usia 43 tahun. Kau akan membawa setiap jemaat semakin serupa dengan Kristus, sehingga gereja ini semakin menyatakan terang Kristus, karena tidak ada kegelapan di dalamnya. Sebab kasih dan pengampunan dan kesucian hidup itu nyata lewat hidup jemaat Tuhan, nama demi nama, keluarga demi keluarga, baik yang bisa hadir pada pagi hari ini maupun yang tidak bisa hadir. Terima kasih Bapa, berkat-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kasih-Mu menyertai setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang Maha Kasih, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada liturgus.